Hai semuanya, jadi pada video kali ini kita akan ngebahas router yang terbaru nih dari Rabbit. Ini adalah Rabbit CPE XR. Jadi ini adalah router 4G, dan karena ini pakai SIM card 4G, jadi ini kita bisa bawa kemana aja. Dan misalkan nih untuk sekeluarga besar di mobil, misalnya perjalanan, cukup ngisi satu kota aja ke sini, dan kita bisa nge-share wifi ini ke semua orang yang ada di mobil. Dan bahkan ini kalau pakai di rumah, ini bisa sampai 32 device ya. Nah, jadi dalam pembelian si Rabbit CPE XR ini kita dapat SIM card ya. Di sini SIM cardnya Tri, dan ini tuh udah termasuk kuota sebesar 215 GB untuk 1 tahun. Berikutnya untuk routernya modelnya seperti ini. Terlihat lebih elegan dibandingkan yang udah saya review sebelumnya. Bentar saya ambil dulu. Nah, ini dibandingkan dengan Rabbit CPE yang R. Ini kan CPE R, yang ini XR. Nah, modelnya beda ya, kayak gini. Berikutnya di dalam kotaknya seperti biasa ya, buku manual, kartu garansi, dan ini adaptor. Berikutnya di sini kita dapat sebuah kabelan dan kabel USB Type C. Jadi dia nggak perlu kita pakein colokan yang bulat-bulat itu yang kayak gini. Kalau ini kan pakai yang bulat deh. Meskipun dia ada port Type C-nya juga sih. Kalau ini dia langsung Type C aja. Sininya sama, ada sebuah port LAN, dan untuk SIM card-nya dia pakainya yang kecil ya. Untuk antenanya sama, dia ada dua. Yang satu untuk menerima sinyal 4G, yang satu untuk memancarkan sinyal Wi-Fi-nya. Oke, ini untuk peresmian kita buka dulu ya. Sebelum kita dapat bisa menggunakan si router ini, kita harus daftarkan dulu SIM card-nya. Untuk cara daftarnya sama aja seperti kartu pada umumnya. Dan setelah kita daftarkan, kita bisa masukkan SIM card-nya ini ke routernya. Ini dia udah yang model ada potongan-potongannya gini, jadi kita tinggal potek aja kayak gini. Lalu kita masukkan ke slot SIM card yang ada di bagian belakang. Seperti itu. Kemudian kita tinggal colok kabel USB Type C. Ini ya, untuk lampu indikatornya ada 3 di sini berkedip. Yang paling kiri untuk sinyal Wi-Fi-nya, yang tengah untuk kabel LAN-nya, dan yang paling kanan untuk sinyal. Berikutnya kita tinggal sambungin HP kita ke Wi-Fi yang ada di sini. Untuk passwordnya kalian bisa lihat di belakang. Dan untuk alamat IP-nya juga di sini ada ya. Jadi kita connect dulu ke sini dengan passwordnya 12345678990. Kita buka browser dan kita masukkan alamat IP-nya. Di sini tuh kita bisa mengatur nanti untuk nama Wi-Fi-nya kita bisa ubah, dan passwordnya juga di sini bisa kita ubah. Ini untuk passwordnya ini admin ya, password bawaannya. Nah, jadi web page-nya kayak gini, dan di sini kita bisa ubah-ubah nama Wi-Fi-nya. Saya contohin sebentar ya. Nah, ini kita bisa masuk ke quick setting. Berikutnya ini tinggal kita next aja. Nah, di sini kita bisa rubah nama Wi-Fi-nya nih. Di sini ubah nama Wi-Fi-nya, kemudian kita klik next. Berikutnya ini passwordnya. Di sini bisa ini passwordnya kita masukin ke sini. Kemudian di next lagi. Dan udah tinggal di apply. Nanti Wi-Fi-nya ini akan nge-restart, dia bakal mati terus dia nyala lagi. Dan dari HP kita tinggal kita sambungin ke Wi-Fi yang namanya tadi kita udah set. Oke, sekarang kita akan melakukan speed test untuk internetnya. Dan tentunya kecepatan ini sangat tergantung dari lokasi. Dan tentunya hasil tes ini sangat dipengaruhi oleh lokasi. Karena ini kan menggunakan sinyal 4G, jadi ya tergantung kondisi di tempat kalian, gimana sinyalnya kira-kira bagus apa enggak. Kalau untuk di sini sih, sinyal Tri dan IM3 itu kurang bagus ya. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri, speednya cuma dapat segini. Untuk uploadnya sih lumayan ya. Coba kita pindah ke dekat jendela sebentar. Ya, ini sekalian aja kita tesnya di luar, di outdoor. Dan karena router Rabbit ini dia udah bisa pakai USB Type C, jadi kita langsung aja powernya ambil dari power bank. Untuk download speednya di sini saya dapat sekitar 10-an Mbps. Ya,
Tetap agak lambat sih sebenarnya. Dan untuk uploadnya di sini lebih tinggi ya, di sekitar 20 Mbps. Ini bisa dilihat ya WiFi nyambungnya ke CPI XR. Dan ya kita coba sekarang kalau misalkan pakai handphone gimana, karena kebetulan kartu di HP saya kartu Tri juga. Dan ini dia hasilnya. Untuk download speed lebih cepat, tetapi untuk uploadnya ini lebih lambat. Dan kalau misalkan kita video tes, di sini hasilnya dia cukup untuk streaming 1080p ya. Dan tentunya kondisinya akan berbeda di setiap daerah karena ini namanya juga router 4G ya, yang pakai kartu SIM card. Jadi hasil di tempat kalian bisa jadi lebih baik atau lebih buruk. Sebagai kesimpulan, untuk router ini sebenarnya cukup oke. Bagi kalian yang belum punya WiFi, yang belum ada jaringan internet fiber ke rumah kalian, tapi kalian misalkan mau punya smart device seperti CCTV atau apapun itulah, pokoknya yang terhubung ke WiFi, router yang satu ini tuh cocok banget karena kalian bisa bikin WiFi tanpa perlu panggil teknisi ya. Kan tadi gampang ya, tinggal ngecolok-colok doang. Dan lagi dia punya sebuah port LAN di belakang sini. Jadi misalkan kalian punya DVR atau NVR yang mau disambungkan ke internet, ini bisa tinggal langsung colok aja ke sini. Jadi untuk di daerah-daerah ya oke lah, lumayan. Cuman kalau menurut saya kurangnya satu ya. Kalau misalkan antenanya ini bisa dilepas pasang gitu, pasti lebih baik. Kalau untuk di daerah-daerah terpencil gitu. Tapi kalau untuk di kota sih udah cukup oke, pakai yang kayak gini aja. Cuma saya nggak tahu sih ini antenanya, ya sih modelnya fix ya, dia nggak bisa diputar, nggak bisa dibuka. Coba kita lihat dalamnya ya, dia ada pigtailnya apa enggak. Kalau ada pigtailnya berarti bisa nih kita modif untuk menggunakan antena eksternal. Oke, jadi ini adalah bagian dalam dari routernya. Dan kabar baiknya adalah di sini dia pakai pigtail kayak gini ya. Jadi ini bisa diganti-ganti antenanya. Cuman dia tidak dari luar. Jadi kalau kalian misalkan mau memodifikasi antenanya ini supaya bisa pakai antena yang eksternal yang di luar rumah, ini bisa banget ya. Cuman kalian ya perlu modifikasi sedikit. Nih, karena ini modelnya konektor. Dan tadi kan saya bilang kalau misalkan si antenanya ini yang satu untuk 4G dan yang satu untuk WiFi, saya ralat ya, ternyata ini keduanya untuk 4G-nya. Sedangkan untuk WiFi-nya itu yang kecil ini, karena ini saya coba cabut yang ini, yang hitam ini. Dan sinyal WiFi si Rabbit ini langsung lemah banget nih, tuh. Dan kalau kita colok lagi, nah sinyalnya langsung penuh. Dan untuk range-nya, kita coba ya keluar kamar. Nah, untuk sinyalnya jangkauannya cukup jauh ya. Coba last kita tes lagi speed test. Speed test di dalam ruangan. Ya, masih sama, sekitar segituan. Oke, saya rasa videonya udah cukup. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.